Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Karena di pagi yang cerah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Bapak, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita melakukan KBM atau pembelajaran secara jarak jauh atau secara online. Namun tetap harus semangat untuk menjalani aktivitas dan belajarnya. Baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, insyaallah pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar Kurdis tentang surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah. Sebelum kita melaksanakan atau memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak, mohon untuk tetap fokus mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bapak. Insyaallah ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak sudah tahu ini sedang pada ngapain mereka? Ya, mereka sedang membaca Al-Quran gitu ya, atau membaca Iqra bisa juga ya, seperti itu. Nah, anak-anak, surat Al-Fatihah pun merupakan bagian dari Al-Quran. Bahkan surat Al-Fatihah pun harus dibaca setiap hari ketika kita melaksanakan sholat pada 5 waktu tersebut ya, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya dan subuh, seperti itu. Jadi 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu. Dalam 5 waktu kita pun harus menggunakan surat Al-Fatihah ya, seperti bagaimana walaupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan bahwasanya ketika orang yang sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah maka dianggap belum sholat, atau dengan kata lain sholatnya tidak sah. Jadi anak-anak harus bisa membaca surat Al-Fatihah ya, harus bisa hafal surat Al-Fatihah, seperti itu. Karena surat Al-Fatihah ini dilakukan ketika kita sholat setiap hari, setiap 5 waktu, seperti itu ya. Jadi harus hafal. Nah, insyaallah. Terus juga anak-anak dia tahu apa sih surat Al-Fatihah teh gitu ya. Takutnya ada yang belum tahu surat Al-Fatihah teh kayak gimana, seperti itu ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Baik. Ini ya, pengertian surat Al-Fatihah secara bahasa. Al-Fatihah ini artinya pembukaan ya, pembukaan. Nah, terus kemudian surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Kenapa disebut juga pembukaan ya surat Al-Fatihah ini? Karena memang surat Al-Fatihah ini surat dibuka dan dimulainya Al-Quran gitu. Terus surat ini juga merupakan surat yang pertama dalam mushaf Al-Quran ya, bukan surat yang pertama kali turun ya. Surat yang pertama kali turun atau wahyu dari Allah yang pertama kali turun mah adalah surat Al-Alaq. Nah, ini mah bagian surat Al-Fatihah ini mah urutan dari yang pertama dari mushaf Al-Quran, seperti itu ya, harus bisa membedakannya. Oke anak-anak, nah itu terdiri dari 7 ayat. 7 ayat itu udah termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai tidak dibaca bismillahnya ya, tidak diinikan. Nah, yang Bismillahirrahmanirrahim itu udah termasuk dari bacaan surat Al-Fatihah. Jadi jumlahnya seluruhnya 7 ayat, dan surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Jadi disebutnya golongan surat Makkiyah, seperti itu ya. Nah, ada nama lain dari surat Al-Fatihah. Jadi tidak hanya surat Al-Fatihah saja ya, ada nama lainnya.
Nah, yang pertama ada Ummul Quran ya, atau disebut juga dengan induknya Al-Quran. Yang kedua juga ada Ummul Kitab, induknya kitab. Nah, kedua ini hampir sama ya, karena sama-sama induk gitu ya, induk dari seluruh isi Al-Quran ya, induknya atau mamahnya gitu ya dalam kitab tersebut, dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian ada yang ketiga As-Sab'ul Masani, artinya 7 yang diulang-ulang. Kenapa 7 yang diulang? Karena jumlah ayatnya tadi ya 7 ayat ya, terus juga ditambah 7 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir ya, waladolin. Nah, ditambah juga dibacanya berulang-ulang, 7 yang diulang-ulang. Kenapa? Karena memang dalam sholat tadi kata Bapak, dalam sholat kita mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah tersebut, baik sholat 5 waktu yang wajib, yang sholat fardu kita, ataupun sholat-sholat yang sunnah ya, kita diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu ya anak-anak, ini ada nama-nama lainnya ini 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak mungkin udah pada tahu kan ya surat Al-Fatihah maksudnya urutannya seperti apa, jumlahnya ada berapa tadi ya, 7 ayat, dimulai dari bacaan apa. Nah, mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim ya, itu baik anak-anak bisa disimak ya, bisa didengarkan juga. Nah, nanti tugasnya anak-anak silahkan dihafalkan ya, hafalkan surat Al-Fatihah ini supaya bisa. Nah, nanti silahkan dikirimkan langsung ke Bapak. Baik, diperdengarkan Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ya alfaz atau bacaan dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ke 7. Jadi dalam bacaan Quran itu anak-anak harus secara tartil ya, harus secara murotal. Secara tartil itu harus secara yang benar gitu, bacaan tajwidnya, bacaan lafaz ayat-ayatnya, huruf-hurufnya secara tartil, secara benar. Nah, secara murotal harus dengan nyaring dan merdu gitu ya, harus nyaring tuh harus dikeluarkan saja suaranya, jangan dihem-hem gitu. Oh, jangan gitu ya. Jadi jangan seperti itu, harus disuarakan, dinyaringkan ya. Terus juga jangan malu-malu kalau baca Al-Quran ya, seperti itu, silahkan saja. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, isi kandungan surat Al-Fatihah seperti itu. Ini yang pertama ada keimanan, tentang keimanan kandungannya itu, karena Allah SWT adalah satu-satunya sang pencipta dan pemberi nikmat yang luar biasa di dunia ini. Bahkan di kehidupan kita pun Allah sudah memberikan nikmat yang begitu hebat, dahsyat, luar biasanya kepada kita. Dan oleh karena itu di ayat kedua dan ketiga manusia memuji Allah dan menyebut namanya. Makanya harus kita bersyukur kepada Allah SWT. Bunyinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ya. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam ya. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim, yang lagi
Maha penyayang lagi maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang, seperti itu ya. Menyebut asmanya Allah juga memuji Allah ya. Itu tentang keimanan. Yang kedua ada tentang hukum-hukum kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita harapkan baik di dunia maupun di akhirat, bisa kita dapatkan dengan cara menjalani aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan perintahkan untuk sholat ya, kata Allah sok sholat gitu, silahkan zakat, ayo puasa, itu ya. Kalau ayo haji, berhaji kalau bagi yang mampu haji, itu ya. Jadi jangan sampai berleha-leha kalau ada diperintahkan. Nah itu supaya mendapatkan apa yang kita harapkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya misalkan nanti kalau misalkan kita mau masuk surga, udah melaksanakan perintah Allah, yang insya Allah pasti masuk ke surga. Kalau kita meninggalkan perintah dari Allah dan melaksanakan larangan dari Allah, ya itu akibatnya tunggu saja, nanti nauzubillah min dzalik masuk ke neraka ya. Jangan sampai seperti itu. Nah ini ada dalam ayat ke-6 dan ke-7 ya. Lanjut, yang ketiga ada tentang kandungan itu tentang ibadah. Nah, kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh selain Allah ya. Jadi jangan sampai beribadah kepada patung, apalagi anak-anak nih, awas hati-hati, jangan jadikan handphone ataupun uang gitu ya jadi tempat beribadah kalian. Waktunya azan main HP gitu ya, maksudnya seperti itu, main game. Hati-hati tuh, jangan sampai ketika disuruh ngaji ya suruh sholat malah terus main HP gitu ya. Nah, makanya harusnya kita beribadah kepada Allah, terus meminta pertolongan atau sesuatu pun hanya kepada Allah ya. Jadi karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, tetap kita lagi meminta pertolongan, bantuan kepada siapa lagi kalau selain kepada Allah ya. Silahkan minta saja apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, Allah pasti akan kabulkan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Nih ada dalam ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir ada kandungan tentang kisah-kisah ya, kisah-kisah orang yang terdahulu ya, kalau diinikannya. Nah pada ayat terakhir ya ada orang-orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu nabi dan umatnya, para nabi terdahulu ya, dengan kisah-kisah orang yang terdahulu ya. Terus juga ada juga orang-orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Itu harus kita hindari. Itu anak-anak ini harus tetap mengambil ibrah atau hikmah pelajaran dari kisah-kisah para nabi terdahulu, para sahabat terdahulu, orang-orang yang terdahulu yang zalim, itu harus kita ambil hikmahnya. Jadi jangan sampai kita lakukan kalau yang salah-salah itu ya. Oke. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Cukupkan sekian dan terima kasih. Barangkali anak-anak dari Bapak itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan ini ada tugas ya, silahkan tugasnya dikerjakan, dihafalkan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ke 7. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Silahkan dihafalkan dengan sebaik mungkin dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam kondisi saat ini yang harus belajar dari rumah, tidak di sekolah. Baik, ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.